Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Putih yang kali ini akan membahas pola kalimat N4 dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke minasan, sebelum kita lanjutkan ke pola nomor 37, kita review dulu ya di pola nomor 36. Kita sudah belajar polanya rashi dan rashiku, yang artinya adalah bersifat layaknya atau bersifat seperti. Minasan masih ingat dong ya, pola rashi ini merupakan salah satu pola untuk mengungkapkan perkiraan berdasarkan dari apa yang kita dengar dan sumbernya tidak jelas seperti gosip, rumor, kabar burung, dan lain-lain ya. Nah, polanya yang kita pelajari adalah yang pertama adalah rashi, kata benda. Kemudian ada kata benda, rashi, kata benda. Dan terakhir adalah kata benda, diikutilah rashiku dan kata kerja ya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat ke contoh kalimatnya. Warna yang bersifat layaknya seperti musim semi. Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Musim semi bahasa Jepangnya adalah haru. Ya. Bersifat layaknya atau bersifat seperti musim semi bahasa Jepangnya adalah haru rashi. Ya. Warna iro. Ya, jadi kalau digabungin, warna yang bersifat layaknya atau bersifat seperti musim semi. Bahasa Jepangnya adalah haru rashi iro desu. Kemudian satu contoh kalimat lagi ya, yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya sebagai PR. Kalimatnya seperti ini. Dia, yang laki-laki, sedang berbicara layaknya atau berbicara seperti gitu ya, presiden direktur. Kira-kira bahasa Jepang bagaimana ini minasan? Ya. Dia yang laki-laki, bahasa Jepangnya adalah kare. Ya. Lalu presiden direktur, bahasa Jepangnya adalah shacho. Ya. Lalu sedang berbicara, bahasa Jepangnya hanashite imasu. Ya. Sedang berbicara layaknya atau seperti presiden direktur, bahasa Jepangnya adalah shacho rashiku hanashite imasu. Ya, jadi kalau digabungin ya, dia yang laki-laki sedang berbicara layaknya atau seperti presiden direktur. Bahasa Jepangnya adalah karewa shacho rashiku hanashite imasu. Oke, minasan, itu untuk pola nomor 36. Berikutnya di nomor 37 kita akan belajar pola shi. Artinya adalah lagi pula, karena apa. Ya. Nah, pola shi ini merupakan salah satu pola untuk mengungkapkan sebab akibat. Ya. Nah, untuk polanya yaitu kata kerja panggilnya kata kerja dasar shi. Masih ingat ya, kata kerja dasar terdiri dari kata kerja u, ta, nai, dan nakata. Baru tambahkan dengan shi. Lalu untuk kata sifat i langsung i, shi. Ya. Untuk kata sifat non i dan kata benda harus ada da, shi. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat ke contoh kalimatnya masing-masing ya, dari kata kerja dasar shi. Di sana, lagi pula karena juga bunga sakuranya sudah mekar, jadi ayo kita pergi untuk melihat bunga. Nah, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Ya. Di sana bahasa Jepangnya adalah asoko. Ya. Lalu bunga sakuranya juga sudah mekar, bahasa Jepangnya adalah sakura mo sakimashita. Ya, jadi lagi pula karena bunga sakuranya pun atau bunga sakuranya juga sudah mekar, bahasa Jepangnya adalah sakura mo saitashi. Jadi ayo kita pergi untuk melihat bunga. Bahasa Jepangnya adalah hanami ni ikimashou. Jadi kalimat lengkapnya, di sana lagi pula karena bunga sakuranya juga sudah mekar, jadi ayo kita pergi melihat bunga. Bahasa Jepangnya adalah asoko wa sakura mo saitashi hanami ni ikimashou. Kemudian untuk contoh yang kedua, untuk kata sifat i, shi. Lagi pula karena sudah larut, sudah malam gitu ya. Dengan ini saya permisi dulu, pamit gitu ya. Nah, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Ya. Larut, udah malam ya, sudah larut, sudah malam, bahasa Jepangnya adalah mo osoi ya. Lagi pula karena sudah larut, lagi pula karena sudah malam gitu ya, bahasa Jepangnya adalah mo osoi shi ya. Dengan ini saya permisi dulu, bahasa Jepangnya adalah kore de shitsurei shimasu ya.
Jadi kalimat lengkapnya, lagi pula karena sudah larut. Ya, dengan ini saya permisi dulu. Bahasa Jepangnya adalah mo soishi kore de shitsurei shimasu. Kemudian untuk contoh yang ketiga dengan menggunakan kata sifat non i da shi. Ya. Kalimatnya seperti ini. Dia tampan. Lagi pula karena ramah makanya populer. Ya. Dia bahasa Jepangnya adalah kare. Ya. Tampan, handsome. Ya. Ramah, yasashi. Populer, ninki ga arimasu. Ya. Ya, jadi kalimat lengkapnya, dia tampan, lagi pula karena ramah, makanya populer. Bahasa Jepangnya adalah kare wa handsome dashi, yasashi no de ninki ga arimasu. Dan untuk contoh yang terakhir dengan menggunakan kata benda dashi. Hari ini hari besar. Lagi pula ya karena saya senggang, mari keliling-keliling department store. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Ya, hari ini kyo, hari besar saijitsu, ya, senggang hima. Lalu keliling department store, bahasa Jepangnya adalah depato bura-bura shimasu. Ya, jadi kalimat lengkapnya hari ini karena hari besar, lagi pula karena senggang, mari keliling-keliling department store. Bahasa Jepangnya adalah kyo wa saijitsu dashi yasashi no de depato bura-bura shimashou. Oke, minasan, itu untuk contoh kalimat polanya shi, yang artinya adalah lagi pula karena. Agar kita lebih memahami pola kalimat shi ini, ayo kita mengulang contoh-contoh kalimat yang tadi ya, yang sudah kita pelajari. Nah, kalimat yang pertama. Di sana, lagi pula karena bunga sakuranya juga sudah mekar, jadi ayo kita pergi untuk melihat bunga. Ya, ini kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Yuk, dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Asoko wa sakura mo saita shi hanami ni ikimashou. Hai, bagus. Kemudian contoh kalimat yang kedua dengan menggunakan kata sifat i, shi. Lagi pula karena sudah larut, ya dengan ini saya permisi dulu. Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Masih ingat dong? Ya, dozo. Oke, bagus. Mo osai shi kore de shitsurei shimasu. Kemudian contoh yang ketiga dengan menggunakan kata sifat non i dashi. Dia tampan, lagi pula karena ramah makanya populer. Tuh ya. Bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Silakan diucapkan ya. Dozo. Hai, bagus. Kare wa handsome dashi yasashi no de ninki ga arimasu. Kemudian contoh yang keempat dengan menggunakan kata benda dashi. Hari ini hari besar, lagi pula karena saya senggang, mari kita keliling-keliling department store. Nah, bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Masih ingat dong? Ya, dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Kyou wa saijitsu dashi, hima dashi, depato wo bura-bura shimashou. Oke, saya tambahkan satu contoh kalimat lagi ya, untuk PR ya sebagai latihan di rumah ya. Kalimatnya seperti ini. Hotel ini tenang. Lagi pula karena biaya kamarnya murah, jadi saya pilih di sini saja. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Silakan minasan jawab di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau tanyakan juga silakan tulis saja di kolom komentar. Oke minasan ya. Oke minasan, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, nah saya mau memberitahukan info nih kepada kalian yang belajar bahasa Jepang, bahwa ada kesempatan berkarir sebagai caregiver di Jepang loh. LPK Gakushudo juga membantu mempersiapkan kalian sampai lulus wawancara kerja. Cukup 6 bulan saja loh waktu persiapannya. Nah bagaimana? Menarik kan? Mau tahu persyaratannya apa saja? Minasan bisa tanya-tanya di nomor WhatsApp berikut ini untuk mendaftar di program persiapan kerja sebagai caregiver di Jepang. Oke, semangat ya, kami tunggu. Oke minasan, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Ya, terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya, belajar bahasa Jepangnya. Kyo, otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Gambatte ne. Ja ne.